Sidang paripurna pada hari ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana dalam pasal 60 menjelaskan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Balikpapan tahun 2020. 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan nomor 6/BL02.7 KPT/6471/KPU tentang penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Balikpapan tahun 2020. 8. Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri nomor 120/546 ODA tanggal 26 Januari 2021 hal usulan pengesahan pengangkatan dan usulan pengesahan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. 9. Surat Gubernur Kalimantan Timur nomor 131-087-B.PPOD.3 Romawi tanggal 22 Januari 2021 hal pengesahan dan pengangkatan calon bupati, wakil bupati dan wali kota (wakil wali kota). Maka dengan ini pimpinan DPD Kota Balikpapan mengumumkan: 1. Rahmat Masud sebagai calon wali kota Balikpapan. 2. Tohari Aziz SH sebagai calon wakil wali kota Balikpapan. Selanjutnya, pimpinan DPD Kota Balikpapan akan mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Timur untuk mendapatkan penetapan pengesahan pengangkatannya. Demikian pengumuman ini kami sampaikan sebagai bentuk kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, pengumuman pimpinan DPD Kota Balikpapan tentang usulan pengesahan pengangkatan calon wali kota dan wakil wali kota Balikpapan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 harus dituangkan ke dalam berita acara paripurna pengumuman usulan pengesahan pengangkatan wali kota dan wakil wali kota Balikpapan, karena menjadi salah satu syarat dokumen usulan pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Untuk itu saya persilahkan kepada rekan-rekan wakil ketua DPD untuk bersama-sama menandatangani berita acara paripurna pengumuman usulan pengesahan pengangkatan calon wali kota dan wakil wali kota Balikpapan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020. Dipersilakan. Seluruh rangkaian agenda utama dalam rapat paripurna pada hari ini, yakni pengumuman dan penandatanganan berita acara pengumuman DPD Kota Balikpapan tentang hasil penentuan pasangan calon telah selesai. Selanjutnya, kami persilakan kepada Saudara Wali Kota untuk menyampaikan sambutannya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan Saudara Ketua dan Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kota Balikpapan. Yang saya hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Balikpapan atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua KPU dan Bawaslu Kota Balikpapan. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah dan para pejabat lingkungan pemerintah kota.
Yang saya hormati pimpinan partai politik, terutama parpol pendukung. Yang saya hormati undangan dan rapat paripurna baik mengikuti secara langsung maupun secara virtual. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat serta karunia-Nya kita dapat menghadiri dan mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan dengan agenda pengumuman penetapan calon wali kota dan wakil wali kota dan usulan pengesahan pengangkatan wali kota dan wakil wali kota Balikpapan terpilih. Saya mengajak kita semua untuk mendoakan saudara, keluarga, dan kerabat kita yang sedang sakit. Semoga diberikan kesembuhan dan kepulihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, tahapan pilkada kita mendekati proses terakhir. Saya kira kita tinggal menunggu surat pemberhentian dari Mendagri kepada wali kota dan wakil wali kota yang lama, saya dan bersama Pak Rahmat. Kemudian surat pengangkatan dan pengesahan wali kota dan wakil wali kota terpilih Saudara Rahmat Mahsus dan Pak Tohari Aziz. Setelah itu tentu kita menunggu waktu pelantikan oleh Gubernur Kalimantan Timur. Saya kira itu saudara sekalian, terima kasih banyak kepada teman-teman DPR. Saya terima kasih bisa bersama-sama 15 tahun, 5 tahun sebagai wakil wali kota dan 10 tahun sebagai wali kota. Masih ada tugas saya yang belum diselesaikan kepada DPRD. Pertama menyampaikan LKPJ untuk tahun anggaran 2020. Ya, saya kira sudah sekalian, dan menyampaikan nanti juga memori serah terima kepada wali kota terpilih saudara sekalian. Saya sampaikan juga kepada saudara sekalian, kemarin kita kedatangan wakil ketua KPK bersama tim Satgas KPK ke pemerintah Kota Balikpapan, Pak Nawawi yang memimpin dan Pak Wahyudi juga saudara sekalian. Kita sudah beberapa tahun, 2 tahun terakhir ini mendapatkan monitoring saudara dalam pelaksanaan pencegahan korupsi saudara dan peningkatan upaya pembangunan. Dan alhamdulillah 2 tahun terakhir ini skor yang diukur oleh KPK dari beberapa indikator, ada 5 atau 6 indikator, Balikpapan itu menempati ranking paling atas dibandingkan 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur saudara sekalian, bahkan di atas provinsi Kalimantan Timur. Sampai sekarang hanya 2 kota di Kalimantan Timur yang nilainya di atas 70. Pertama adalah Balikpapan, kedua Bontang saudara-saudara sekalian. Kita mendapatkan nilai sangat tinggi di atas 90 beberapa indikator dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dalam manajemen ASN saudara sekalian, kemudian juga dalam perencanaan bersama DPR APBD saudara sekalian. Akan tetapi kita masih mendapatkan catatan yang serius dalam hal optimalisasi pendapatan pajak dan juga aset. Saya mohon dukungan dari DPRD untuk kita memperbaiki pengelolaan pajak kita saudara sekalian, dan juga aset, karena masih banyak aset kita yang belum disertifikasi dan masih perlu dilakukan inventarisasi lagi. Saya kira catatan dari KPK ini sangat baik untuk memperbaiki saudara-saudara kinerja kita di masa mendatang. Sekali lagi saya terima kasih atas dukungan teman-teman seluruh anggota DPRD. Terima kasih pimpinan parpol, dan terima kasih kepada warga kota. Ini hari-hari terakhir, saya mohon doa juga saudara sekalian, karena cukup berat di hari-hari terakhir saya mengakhiri masa jabatan, melaksanakan tugas menangani COVID-19, dan bahkan istri dan anak cucu saya juga terkena saudara-saudara sekalian. Tidak gampang saudara-saudara sekalian, saya mendapat satu WA yang menyindir saya yang luar biasa. Begitu dia katakan begini,
Pak Wali numpang ketawa, Pak Wali yang bikin peraturan, sekarang Pak Wali sendiri yang kena keluarganya. Begitu saudara sekalian, memang begitu beratnya menangani COVID-19, berbagai kebijakan kadang-kadang tidak nyaman bagi warga kota. Tapi itulah yang harus kita lakukan, saudara sekalian, demi kebaikan, demi keselamatan dan kesehatan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Rizal Effendi atas sambutan yang telah disampaikan, dan untuk anggota DPRD terima kasih. Sebelum rapat paripurna ditutup, selaku pimpinan rapat saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Selanjutnya, untuk mengakhiri rapat paripurna, marilah kita kembali berdoa sejenak demi keselamatan bangsa dan negara dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan selesainya doa kita bersama, maka rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, saya nyatakan ditutup.